hampir 65% tuh mengasosiasikan kata tante dengan ya itu tadi. Secara ini jadi main dan itu lebih berbahaya ternyata. Dan lebih lebih jauh lah pokoknya deh. Ini bukan soal cinta-cintaan aja, menurutku cinta itu ada expiry date. Ternyata anak-anak muda sekarang nggak mau kawin muda. Kalau kamu memberi waktu untuk nggak buru-buru nikah tuh kamu bisa selesai sama diri kamu sendiri, gitu loh. Walaupun mungkin nggak selesai amat, tapi paling nggak ada waktu lebih panjang. Menikah kan opsional ya. Nah, jadi nggak harus nikah juga kan? Harus nikah. Bahasa ya ini. Bukan hilang kok bahasa ya. Oh, ada yang netos-netos ya kayak gini ya. Lengket sedikit ya. Kayak bukan punyaku. Ini adalah sebuah kehormatan sekaligus sebuah, nanti kita akan tunggu kira-kira apa yang akan dibahas karena ini adalah banyak yang ini apa namanya kalau search engine saya ya selalu dimulai dengan huruf T A N T I. Tante punya cerita. Yang pertama-tama saya mau nyampein makasih banget udah datang ke podcast Suara Surabaya, Tante. Saya pikir Tante ini munculnya malam-malam aja, ternyata siang-siang boleh diundang ke sini ya. Tante Erni sudah datang. Itu Kalau ini istri saya nonton ya, aduh. siapa ya, coba di list tante siapa aja. Kalau yang ketawa mesti tahu ya. Iya. Kalau yang ketawa mesti follow. Atau follow pakai ini ya, pakai Second account. Second account. Kawan semua nih. Saya nggak perlu tapi kepo. Ini ada Tante Ki atau Mbak Kika dan juga Tante N, Mbak Novita. Ini maunya dipanggilnya Tante Ki sama Tante N. Kan? Gitu ya, Tante Ki dan Tante N, tapi yang akhirnya juga ketahuan. Ya. Saya termasuk yang ngefans secara mendadak karena Kenapa? tadi di antara banyak Tante yang yang ruah-ruah. ya itu akhirnya saya menemukan bahasan-bahasan di mereka yang tidak gitu. Yang secara ini jadi main dan itu lebih berbahaya ternyata. Dan lebih lebih jauh lah pokoknya deh. Ayo lo. saya lebih liar jadinya daripada yang kelihatan gitu loh. Tapi sebelumnya saya juga pengen tahu nih Tante punya cerita tuh apa sih? Apaan itu Tante punya cerita? Ayo. Siapa ini? Malu. Biasanya di Instagram. Nongolnya di Instagram ya? Iya. Liarnya di Instagram. Liarnya di Instagram. Sebenarnya lebih sebuah ruang nyaman aja sih, aman buat ngobrolin tentang cerita hidup perempuan 40 tahunan ke atas. Disebut loh angkanya. Ah masa? 40 tahunan? 40 plus. 40 plus gitu sih. Jadi lebih untuk menciptakan ruang nyaman itu gitu. Karena tadinya kita berawal dari temen ngobrol kan, sahabat. Maksudnya temen deket lama gitu. Biasa ngobrol bareng berdua gitu. Tapi kayak kita bisa ngobrol lumayan dalam ya, maksudnya ngulik-ngulik gitu atau hal-hal yang nggak biasa diobrolin sama teman-teman rame-rame gitu biasanya. Dan terus kita pikir dari abis kita ngobrol itu mungkin di luaran sana pasti juga ada mungkin perempuan-perempuan lain yang agak kesulitan nemuin temen ngobrol yang bisa ngobrolin hal-hal kayak gini, either karena mungkin takut dijudge, hal-hal yang nggak nyaman, hal-hal yang saru maupun yang seru. Ya, saru dan seru lah, kayak gitu sih. Kadang-kadang kan temenan kalau rame-rame gitu bahasannya ya lebih generik ya. Lebih misalnya permukaan lah. Kayak misalnya kita ngobrol berdua intens gitu kan bener-bener yang ngulik banget dan nggak judgement juga gitu loh. Dan saya pikir kenapa kita nggak bikin ini jadi satu ruang bercerita yang lebih bisa buat lebih banyak perempuan lainnya, lebih kayak gitu sih cita-cita mulianya. Dan juga termasuk juga membongkar stigma. Kayak kalian tadi waktu kita ngobrol, kita sempat bikin survei waktu sebelum kita bikin Tante Punya Cerita tuh kita bikin survei ke 100 orang gitu lah ya. Hampir 65% tuh mengasosiasikan kata tante dengan ya itu tadi seksi atau mungkin menor, cari brondong, haus 90-an habis. Haus seks mungkin kayak gitu kan. Maksudnya itu stigma yang melekat di kata tante. Itu yang kita mau bongkar juga karena ya itu cuma penanda atau panggilan penanda usia aja gitu. Jadi jadi lebih ke situ sih. Soalnya tadi gue cari di Instagram nih, Tante Punya Cerita tuh susah banget. Jadi Tante Yuli, Tante X, Tante ini. Iya, Tante Punya Cerita di bawah. Tante. Yang paling terkenal Tante Mirna ya. Tante Mirna di kos-kosan biasanya.
Aduh, ini nggak ada yang tahu. Parah. Coba cari. Kerja lu sih. Enggak. Ini yang tahu tuh yang om-om sama tante-tante. Cari makanya ini Ero ya. Ini tahu persis. Iya. Saya diajarin. Biar dong. Kolektor item. Sekarang nanti dikonversi ke NFT. NFT ya. Berapa ETH ya? Nah itu tadi Tante En juga sempat ngomong soal ini obrolan Tante punya cerita tuh yang saru dan seru. Sama kayak topik kita sekarang ini. Kita mau ngobrol kemarin kan ada data tuh. Ternyata anak-anak muda sekarang nggak mau kawin muda. Kita sepakatin dulu kawin apa nikah nih? Iya. Aku salah ngomong. Kalau undang-undangnya kan berkawin. Undang-undang kawin muda. Kawin muda pakai surat ya? Pakai surat. Kawin pakai surat. Oke. Surat. Kawin pakai surat di usia berapa? Saya masuk geng tua. Saya muda umur berapa dulu? Muda ngomong berapa nih? Kita ngomongin kita benchmarknya apa nih? Under 30 lah. Di bawah 30 dibilang muda lah. Muda. Oke. Berarti tua adalah di atas above 30 ya. Oke. Saya nikah 35. 35. Saya tua maksudnya untuk ukuran wanita Indonesia normal, orang bukan timur normal lah ya, orang timur itu cukup lanjut kalau saya. Kalau Nope bawah dulu menikah di hampir 30. Di hampir 30. Tapi berarti masih muda dong kamu hitungannya. 30 perbatasan lah. Perbatasan. Cuma selisih sehari ya udah 30. Kalian gimana? Kalau aku 27. Oke, 27, kamu. Mbak. Oh, sama-sama. Geng 27. Tapi belakangan ini jadi agak mikir-mikir, nikah di 27 ini kayak tiba-tiba punya anak gitu waktunya habis. Jadi waktu me time-nya sama istri kurang gitu. Kayaknya habis di masa pacaran. Pacaran lebih lama ya? Lumayan. Oke. Berapa lama sih? Oh, nikahnya rencana ini nggak lama. Loh ya jangan. Doain dong. Tolong diedit. Tolong diikat. Dari kemarin urusan keluargamu. Iya. Kayaknya pengen di suasana pacaran itu makanya aku cari di Tante punya cerita nih kayaknya punya cara-cara gitu ya. Siapa tahu punya tips-tips gitu. Tapi menurut Tante Ki dan Tante En untuk nikah muda sendiri apa pro atau kontra masing-masing ya? Kalau aku sih cenderung yang nikah di usia matang sih, matang karena maksudnya kalau matang tuh udah merasakan banyak, maksudnya sudah mencicip banyak juga quote and quote ya, sudah jadi udah misalnya tuh udah makan asam garam dan misalnya kalau udah bandel duluan misal gitu ya, maksudnya kayak udah apalah gitu yang kita pengen coba yang nggak bisa kita coba saat kita di satu komitmen gitu, yang bentuknya pernikahan atau perkawinan nggak bisa dilakukan lagi tuh udah cukup jam terbangnya itu mau bandel mau apa segala macam gitu. Mending berarti kalau aku usia itu matang lah ya. kalau usia matang karena jadi tadi kan kayak tadi obrolan kan kamu sempat bilang iya nih apa namanya udah habis waktu kekurangan me time atau mungkin juga kekurangan waktu untuk mengeksplor hobi-hobi itu kan udah emang beda ya kalau kita udah punya anak opsi-opsi lain explore opsi-opsi yang lain itu udah tertutup karena kan kita udah komit sama satu orang. Kalau aku sih geng menikah usia matang. Menikah usia matang. Dulu alasannya juga begitu ya, Tan? Juga dan juga nggak ada yang mau dikawinin. Sebenarnya karena juga aku yang nggak pernah punya pacar yang long term gitu loh. Aku selalu short term pacar-pacar yang kayak tadi. Jadi nggak pernah punya komitmen yang lama dengan satu orang pria, dan ini termasuk juga cepet juga sih ini. Maksudnya kita mulai pacaran mungkin setahun udah langsung nikah gitu. Jadi cukup cepet. Suami juga ada di usia matang juga? Iya, kita di satu usia juga. Waktu nikah kita beda cuma 1 tahun doang. Tante Nope dulu juga gitu? Nope lagi. Nope kelamaan pacaran. Pacaran berapa lama?
Jadi aku sama dia ceritanya beda banget. Jadi kalau aku justru ceritanya adalah pacaran sama orang yang sama untuk waktu. Udah ganti ya? Udah ganti. ini termasuk Tante N tuh termasuk ditembak. Termasuk apa namanya tuh? Apa sih istilahnya high school boyfriend ya, bukan high school. Nggak high school juga sih, oke. Ya enggak bukan high school. Nah, tapi maksudnya lama banget gitu. Jadi lama banget pacarannya, udah gitu married. Jadi lebih kayak dan sekarang udah enggak. Jadi sebenarnya ceritanya lebih ini case-nya the case of growing apart. Lebih kayak gitu sih. Jadi ya maksudnya pisahnya baik-baik banget gitu loh, tapi kayak karena kita memang bertumbuhnya ke arah yang berbeda. Jadi kalau misalnya ditanya balik gitu, maksudnya mau ngambil keputusan yang sama lagi apa enggak? Mungkin iya gitu loh, mungkin iya, tapi mungkin iya itu mestinya nikah muda lagi. Aku bukan muda juga sih, maksudnya kan udah mau 30 banget juga, udah deket gitu. Cuman iya karena pacarannya kelamaan sama orang yang sama, ya growing apart-nya itu kan nggak bisa diprediksi sama nggak bisa diantisipasi gitu. Lebih kayak gitu sih. Dibilang lama emang berapa lama sih? 9 tahun. Wah, lebih lama saya dong. Kamu dari berapa tahun? Berapa tahun pacaran? 10 tahun. Tapi saya bandelnya 4 kali. Kan waktunya waktu pacaran, nggak apa-apa kan. Udah tadi kan harus udah selesai dulu. Sekarang enggak. Jadi ada episode 1, ada 2, episode 2, 3, 4 dan akhirnya terus sekarang akhirnya ya udah. Gua cerita lama kalau ya, Bang. Jangan Bang. Itu tadi. Kesempatan ngulik. Oke. Emang rata-rata sih gini, kalau gue baca di berita nih, Mbak ya. Jadi orang-orang malah males nikah muda. Itu gara-gara pengen dapat pekerjaan yang lebih baik, karir, dan semacamnya. Tapi kalau menurutku nih ya, kalau menurutku mendingan nikah muda. Kalau gue lebih beropini, lo berangkat dari nol. Bareng-bareng dari nol. Usahanya jadi bareng. Terus jadi lebih gimana lebih saling terikat, maksudnya komitmennya jadi lebih, menurut kamu jadi lebih kuat gitu ya. Lebih kuat begitu. Fondasinya ya. Iya, taruhlah di kasus gue yang gue bisa 27, pacaran juga lama. 7 tahun. Belum lama ya. Gue ampun deh sama. Ya ampun nih gue. 7 tahun. Tapi itu gara-gara memang baru kita ngomongin untuk lanjut ke step selanjutnya itu di pacaran tahun ke-7. Dari pacaran tahun pertama sampai tahun ke-6 belum. Karena gue ngerasa gue belum bisa grow up bareng dia nih. Atau gini, kita belum ngerencanain apa-apa soalnya. Baru di tahun ke-7 kita ngebut. Ini kita juga kemarin itu memposting ya di Suara Surabaya Media di Instagram. Iya, benar-benar kita lempar tuh. Ini karena kita lihat di ini ya, di handphone ya Marta ya. Jadi banyak tuh yang gimana? Soal kalau pendapat netizen gimana? Pendapat netizen. Nih gue bacain dulu yang pertama nih. Ini ada yang setuju banget yang Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Hey Mbak Desi yang nonton nih. Desia DN. Jadi setuju banget, belum pengen nikah muda karena banyak faktor tadi mungkin ya. Kesiapan mental, materi, bukan cuma siap-siap event organizer atau teknis kawinan, pernikahan, tapi lebih sesudah menikah, apa udah disiapin, terus obrolan pranikah, keuangan, kerjaan, istri, tugas, tanggung jawab, ngurus rumah pembagian. Kapan kawinnya lo kalau ngomongin begini? Tapi gitu nggak sih? Ini ada yang oke nih, obrolan pranikah. Itu gimana sih enaknya ya? Obrolan pranikah. Dulu nggak ada ya? Aku sih nggak, kalau aku personally karena mungkin udah sama-sama tua, jadi ngobrolin semua sih, termasuk juga kayak kemungkinan, maksudnya kayak anak. Terus kemudian seandainya anak atau seandainya nggak ada anak, kayak gitu-gitu. Termasuk juga urusan duit-duitan, itu kan juga termasuk kan sensitif ya. Wasiah. Itu semua sih kita omongin di awal sih. Cuma ya aku ngerasa lebih enak kalau setelah lebih tua tuh kayak udah lebih tahu gitu loh kita maunya apa. Mungkin tapi ya kehilangannya adalah kehilangan tumbuh bersamanya mungkin. Kalau kita nikah lebih muda kan
ada itu ya, ada apa namanya romantisme yang gitu tumbuh bersama, maksudnya tapi membangun resiko growing apart. Tapi pasti ada resiko growing apart dimanapun nikahnya tua atau muda kayaknya sama ya, challenge-nya ya. Ini kalau misalnya kita berpacaran di usia muda banget, terus bareng-bareng terus karena di tengah-tengah itu bisa jadi pace-nya beda, beda atau arahnya beda. Nah, jadi maksudnya kalau jadi kayak ya growing apart itu tadi. Jadi kalau nikahnya lebih lama kan masih datangnya growing apart-nya agak belakangan. Kalau misalnya udah mateng banget itu kan chances itu lebih small kan. Maksudnya paling enggak kita udah ketemu yang satu jalan, satu pikiran, satu frekuensi lebih soal itunya sih. Jadi ya soal bertumbuh barengnya iya, tapi tetap ya di mana-mana ada resiko sih ya. Maksudnya nantian juga. Yang nggak bisa kalah sih fisik sih, terutama kalau berkaitan sama nih kita nggak berkaitan sama apalagi kalau perempuan dalam artian punya anak kan ya gitu, kita soal biological clock itu nggak bisa dipungkiri sih. Makanya aku setuju lebih muda karena betul merasa lebih menggebu-gebu saat usia 16, 17, 18 gitu nggak sih? Bisa diatur sih itu sebenarnya. Nggak, tapi lebih ke ini sih, lebih kayak kalau kita aku hamil kayak udah 35 plus kan gitu. Kalau dibanding sama yang mungkin hamil di usia lebih muda mungkin nggak seberat itu gitu, fisikal share fisikal gitu. Tapi assuming yang pengen punya anak, betul. Kalau misalnya ada yang nggak punya anak, misalnya childless, jadi nggak jadi isu, nggak relevan sih itu gitu. Tapi kalau yang secara lain-lainnya sih nggak ada sih kalau dari perspektifku, nggak tahu. Adit kan beda, gimana Dit? Iya, kalau gue sih di 27 ya Mbak, aku 27. Sebenarnya sih kalau aku orang yang berpikirnya tidak terlalu panjang. Artinya jangka pendek ya? Ya, jangka pendek. Aku gue nggak bisa mikirin kita 10 tahun lagi kita bukan nggak punya target sih, cuman lebih realistis. Oke, yang sekarang ini karena kan dari jarak 0 sampai 10 tahun atau 0 sampai 20 tahun pun banyak banget kemungkinan yang terjadi. Makanya mikirnya yang mungkin setahun atau 2 tahun ke depan. Terus ganti. Jangan. Enggak, kok gue diem ya? Aku mau menjebak. Ada mikir. Kok ada jeda. Oke. Enggak. Gue udah lewat di 6 tahun perkawinan. Oke. Jadi udah aman. Ya alhamdulillah aman. Layangan putus belum tentu. Itu jadi diskusi tiap malam. Gitu ya. Oke. Ada lagi ya yang lain ya, yang bikin mikir itu generasi sandwich, biayain diri sendiri aja. Kadang keteteran. Belum nanti nikah kalau nggak dibolehin kerja, tapi biaya hidup pas-pasan. Giliran kerja dinyinyirin mertua dan lain-lain. Ampun dah, ini Mbak Citra deh. Oke. Banyaknya ada 123 nih. Gimana tuh? Gini, Tan, di usia 35 ya kita orang timur ya, kita orang Indonesia pasti lu kapan kawin? Cewek kan katanya lebih ini kan diuber-uber. Aduh, ya, saya diuber-ubernya ampun-ampunan sih dulu. Aku udah melalui fase itu sih. Mungkin di Ubernya tuh sampai usia 30 kali ya. 30 mungkin 30 awal lah, 31, 32. Terus habis itu udah yang mungkin ibuku juga udah males tanya, terus mau maksudnya kayak tante-tante, bude-bude, om-om tuh udah yang ya udahlah biarin aja Ki kamu apa gitu. Setiap lebaran udah udah berhenti ditanyain. Jadi saat aku memutuskan nikah tuh cukup yang nikah juga atau yang lebih ke surprise. Iya. Lo nikah gitu. Sama kan lu juga ditagi-tagi. Yang cewek diuber-uber. Beneran sekarang satu umuran juga? Enggak, di bawah setahun. Jadi tapi udah pacaran lama. 10 tahun. Bukan ngapain. Iya. Apa nih Pak? Itu tahun 10 gitu. Nah, itu kan masih Oke. Ini kalau misalnya kalau belum siap untuk menikah muda, apa ya kira-kira yang misalnya tips lah gitu untuk yang sering ditanya kapan nikah? Mungkin yang lebih berpengalaman nih kan dua-duanya nih usia-usia matang. Nggak pernah ditanya sih karena karena aku tuh beruntung keluargaku walaupun cewek tapi nggak pernah yang diuber-uber tanya-tanyain. Nggak setradisional itu kali ya. Tradisional itu, jadi dibiarin gitu. Maksudnya sampai sesiapnya gitu. Tapi kalau maksudnya opiniku pribadi nih, maksudnya daripada nikah cepet-cepet, ini lepas dari ini apa-apa ya. Maksudnya nggak ngeliat ini soal agama apa segala macam ya, tapi kayak lebih baik kayak
tinggal bareng dulu sebenarnya. Tinggal bareng dulu, menguji ini ketahanan masing-masing gimana sih gitu loh. Karena kan ini bukan soal cinta-cintaan aja. Menurutku cinta itu ada expiry date. Tapi kalau gimana kamu bisa teaming up, bisa saling ngisi, saling support lepas dari romantisme itu ya. Itu tuh lebih penting in the long run. Maksudnya kayak ini sebenarnya soal ya sama lah kayak kita mau berpartner kerjaan apa gimana. Itu kan benar-benar harus cocok banget ya. Sebenarnya sama aja sih sama pernikahan sama rumah tangga. Kalian jadi aku lebih berpikir gitu sih. Jadi kayak dia udah tinggal 10 bareng tahun dulu. 10 tahun bersama. 10 tahun sih kurang kebanyakan galaunya, baru di nikah ini kayaknya udah selesai gitu loh. Udah ya kayak beneran kayak rumah tangga gitu, baru merasakan. Kenapa nggak dulu aja gitu loh? Kayak ada penyesalan, aduh kenapa dulu galau-galau, apalah. Mikirin apa dulu? Mikirin apa? Alasannya kayak nggak jelas aja apa gitu, nggak jelas. Pencarian jati diri kali ya. Enggak, kalau ekonomi ya selalu percaya sama orang tua lah. Kalau rezeki waktu nikah tuh pasti ada. Sama orang tua jatah dari orang tua. Atau dia perkataan orang tua. Rezeki itu pernikahan ada rezekinya. Ada rezekinya, ternyata beneran gitu loh. Cuman yang waktu pencarian jati diri ini kayaknya pengen di waktu nikah sekarang itu ada di masa waktu kita pacaran gitu loh. Makanya aku setuju banget sih kalau misalnya ada nikah muda, kayaknya nikah muda aja deh. Jadi kita kamu gimana sih, nikah muda apa nikah tua kamu? Middle saya. Oh, nikah middle. Maksudnya sekarang dengan kondisi sekarang pengen mainnya nikah muda. Nikah lebih muda. Nikah aja langsung gitu. Kira nikah lagi. Tan, lu dulu kan bisa dibilang 29 lah ya, taruhlah 29 ya. Itu masih apa gimana waktu itu udah mateng gitu, ngerasa udah mateng akhirnya memutuskan buat kawin? Aku sih waktu itu akunya ngerasa udah. Akunya sih udah. Kenapa? Jadi pasangannya belum? Kok bersayap gitu, ya kan selalu kayak cewek kan yang udah duluan kan. Aku waktu itu juga nggak siap. Jadi secara mental ya. Sambil jalan toh maksudnya aku pikir masih ini ya, maksudnya kayak cinta aja cukup lah, bisa nih nyemangatin gitu. Tapi ternyata nggak cukup ya. Sesederhana itu gitu sih, lebih kayak gitu. Iya memang. Jadi pikiran waktu sama teman-teman gitu, wah lu biasa lah laki-laki nongkrong gitu nongkrong. Udah nikah enak banget lah. Berat banget. Bener. Apalagi yang aku udah 7 tahun nikah dan akhirnya ya menikah di usia 27 dan ngerasa ya karena tadi aku nggak berpikiran panjang orangnya, harus yang pendek dan siap-siap aja waktu itu. Ternyata waktu sesudah menikah banyak banget yang kita dalam tanda kutip agak miss ya. Artinya ya tadi keuangan, finansial, terus gimana lu mau punya anak dulu atau enggak. Itu kan itu obrolan itu waktu zamanmu nggak diobrolin sebelum menikah ya? Nggak ada, karena tadi aku dan istriku aku ya khususnya ya. Maksudnya cukup short term gitu tadi itu ya. Bener. Tapi istriku memang yang berpikiran panjang akhirnya. Karena melihat keadaan keluarga gitu macam-macam, ini habis nikah kok enak bla 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 semacam. Ternyata ya itu butuh diperjuangin. Gila, urusan finansial aja itu harus kita bagi-bagi nih, harus catat sedetail mungkin. Anak juga kan. Apalagi anak ya, pendidikan. Sesar mahal ya kan. Iya. Ini dari data BPS, kalau anak muda di Indonesia itu nggak ingin cepat nikah. Anak muda di Indonesia ternyata cenderung tidak ingin menikah muda, ternyata dari data BPS. Pemuda yang menikah muda angkanya turun, sedangkan yang lajang angkanya naik dari tahun ke tahun. Karena ini 60% loh. Karena ini kan cukup ini ya, cukup terbelah tuh trennya. Karena kan ada cukup tren yang cukup banyak nikah muda tuh, yang banyak selebgram atau apa yang mengkampanyekan nikah muda. Ya kan, itu kan juga lumayan gerakan yang juga harus lumayan gencar. Jadi kalau realitanya di BPS gitu sih cukup mengejutkan. Karena kan cukup banyak tuh, cukup besar gelombangnya anak-anak yang nikah. Aduh aku ini couple goals banget, ya kan, ya kan. Yang 22, 24 yang couple goals banget. Iya, mereka seleb. Kita seleb masih Iya. Karena gini lagi-lagi ya, balik lagi ke urusan finansial, alasannya pendidikan,
dan kesiapan mental. Termasuk juga apalagi kalau misalnya terus kita punya anak dan juga kesiapan mental jadi orang tua itu kan juga sesuatu yang nggak ada sekolahnya itu kan juga kalau maksudnya banyak persoalan yang belum selesai dalam diri kita sendiri biasa ya walaupun itu nggak ekuivalen ya maksudnya lebih muda lebih nggak mateng gitu misalnya itu kan nggak gitu tapi secara general kan biasa kalau lebih muda tuh masih belum selesai lah, saya bilangnya belum selesai dengan diri sendiri gitu, masih banyak gitu loh yang perlu diberesin gitu. Nah gimana dengan hal-hal yang belum selesai itu kita harus ngurusin satu manusia baru lagi dan mungkin punya hal-hal yang belum selesai juga gitu. Yang gitu maksudnya seorang bayi atau seorang manusia baru yang juga kan banyak banget nih ya sekarang kita bicara tentang kayak inner child apa yang kayak gitu kan terus transgenerational trauma misalnya itu kan hal-hal yang perlu diberesin dan saya pikir kalau kamu memberi waktu untuk nggak buru-buru nikah tuh kamu bisa selesai sama diri kamu gitu loh walaupun mungkin nggak selesai amat tapi paling nggak ada waktu lebih panjang. Nggak tahu. Orang gue mau beli PS4 itu pokoknya lengkap. Udah nggak ada kesempatan bro. Udah nggak ada bro. Yang gue beli PS4 ya. Itu kitchen set dulu gitu. Kamu ke rental aja. Masa bapak-bapak main PS di rental. Bang ada suaminya bang. Tapi kalau topik ini pernah dibahas di TPC nggak? Tante punya cerita. Tentang nikah muda. Kita sih ngebahasnya tentang menikah lagi. Waduh. Tapi karena kan udah di usia kita nih yang udah 40-an tuh opsinya adalah belum nikah, emangnya belum nikah atau sudah mau menikah lagi. Mau menikah lagi. Wah itu seru tuh yang kemarin sama siapa tuh? Pembicaranya yang ada dua. Kemarin sama sama Karlin ya. Tapi ada ya kalau gue sih mikirnya kalau nikahnya misalkan masih usia 20 ada potensi untuk nikah lagi. Ya memang. Karena dibahas tuh kemarin. Karena kan biasanya tadi kita ngobrol tuh kan kayak berapa sih 5 tahun tuh kan kayak gelombang gede ya kan. Iya 5, 10. Nah itu kan kalau kalian menikah lebih muda, let's say nikah 22, berarti 10 tahun kan kalian masih 32 gitu. Iya. Which is sangat mungkin terjadi prahara, rumah tangga, dan nikah lagi 32 misalnya. Nota merah perkawinan. Iya. Tapi dulu 35 diingetin nggak sama orang gitu? Oh pasti. Kalau kita ketemu misalnya sih kayak kita ketemu sama teman-teman misalnya apa nih teman-teman kuliah gitu atau kan pasti yang mereka udah biasanya rata-rata ya udah punya anak udah ini. Kik pasti di itu kapan kamu sih pilih atau terlalu main atau apa ini pasti ada sih terus sih konstan kayaknya kalau buat perempuan ya di jomblo itu kan juga selalu dikomentarin kan. Gue sih takutnya kebablasan artinya udah enak nih karena di kota-kota gede nih ya kota-kota gede biasanya waktu itu aku nongkrong di Jakarta ada ini nggak ngejudge gimana ya ada wanita karir yang dia nongkrong di kafe sendirian gitu kan itu ternyata teman kakakku itu udah 38 39 tapi belum nikah tapi karirnya moncer banget banyak kan kayak gitu banyak kan jadi dia lebih fokus ya udahlah enak gue udah tapi kan nggak apa-apa maksudnya nikah kan juga nggak selalu jadi goal hidup bukan partner yang dia rasa equal partnership itu sih. Iya. Cuman mungkin dia naksir sama orang berkali-kali ya atau misalnya bisa ngerasa intim sama orang juga berkali-kali tapi soal bahwa itu jadi partner untuk hidup bareng nanti dulu maksudnya itu kayak soal yang beda sama sekali gitu. Apalagi kalau dia sudah mencukupi dalam artian secara finansial misalnya udah mandiri udah berdaya gitu atau mungkin secara mental juga dia nggak maksudnya udah merasa aku kayaknya cukup nih kayak begini. Kayaknya sih nikah jadi semakin opsional sih. Iya, opsional. Tapi kenapa orang Indonesia tidak berpikir begitu? Nah, kita tanya sama Tante Ki yang juga mungkin di usia 35 baru memulai. Supaya nggak bosen ini advice Tante lah ini kita kasih nama. Advice Tante. Gimana cara balance pas sudah nikah tapi tetap asik
muda gitu dan nggak berubah, nggak bosenin gitu gimana? Tante Ki, Tante N, monggo. Tante N dulu deh yang Iya, Tante N. biar terbang. Nggak bisa ceritanya. Ya, Oh, sekarang udah berhenti ya, udah berakhir ya. Tante N ini balik ke fase awal nih, nakal lagi. Mau nakal tapi nggak bisa loh. Aduh. Mau nakal Ya, tapi ini banyak takut. yang mau dinakalin. Pilih-pilih aja nih. Kita nakal tapi tahan-tahan sih. Gimana Tante? Gimana? Biar tetap Biar oke. view-nya Tante aja kalau misalnya supaya gimana waktu nikah supaya itu nggak tetap bosenin. Di mana liburan, sering liburan? Ya. atau Oh misalnya ya, atau nyari gimana? kegiatan bareng sih penting banget Ya. sih. Maksudnya Enak gitu ya? Dari Kayak bareng hobi kerja bareng atau gitu seru apa? hobi atau iya ya, jadi passion suami ya. hobi istri. sih. Maksudnya aku kebetulan walaupun case-nya growing apart ya, tapi sama mantanku nih jadi temen banget. Karena kebetulan beberapa masih asik ya sama baik. ex ya? Maksudnya oke. commonality kita bareng, maksudnya hobinya bareng. Even yang kayak ngajarin aku motret awalnya jadi aku motret itu dia. Jadi kayak Oke. hunting tempat bareng, sunrise-an masih gelap segala macam kayak gitu-gitu kita suka ya kayak pergi-pergi bareng kayak gitu. Di seru-seruin hobi lah ya, sering-seringin. Terus kebetulan kayak dari dulu musiknya yang disukain juga Sama. Jadi Oke. zaman muda sampai ini yang kayak pergi ke disco yang disukain misalnya yang Disco, dikejar pergi DJ ke siapa? disco. Tahu kan kau tua. Tahu Bu. Diskotek. Diskotek. Jadi kayak gitu-gitunya sama. Jadi kayak itu penting sih karena Oke. itu ya aku pikir itu yang bikin bikin bertahan jadi Kayaknya, cukup lama iya. juga Karena ada ya, commonality-nya itu betul. sih. Karena cinta betul sih. Aku setuju sama Nope. Cinta tuh Bisa expired expired. banget gitu. Maksudnya harus selalu diusahain memang. kan Iya, gitu. diupayakan. Tante emang harus Ini loh, Tante harus pokoknya diusahakan. diusahakan. Saya keceplosan, Tante harus diusahakan. Jadi partner dan teman sih harusnya ke depannya. Tapi Oke. kalau mau berlangsung Tuh harus dengan ya, betul. Ya. Gue rubah Tan, sedikit pertanyaannya. Sendirian dan tetap asik tuh gimana? Oke. Sendirian tetap asik gimana ya? Ya ikutin aja sih. Kalau aku sih patokannya adalah ngelakuin anything yang bikin hatiku penuh. Jadi lebih kayak itu. Karena kebetulan aku maksudnya ngelakuin segala sesuatu nggak berangkat dari duit. Ya ini aku sering ngebahas sama Kika nih. Ini miskin tapi sombong nih ceritanya. Iya. Jadi kayak Asik. biasanya aku memutuskan melakukan sesuatu itu atau hal baru atau tantangan baru itu karena hal-hal yang emang beneran, jadi kayak bikin hati penuh aja, jadi happy aja gitu. Tapi soal duit itu aku rasa akan nyusul sih. Nantilah ya. Nanti Oke. asal maksudnya kita ngelakuinnya dengan happy, karyanya juga anes misalnya mau berkarya, terus akhirnya aku sih percaya maksudnya akan ditemuin sama orang-orang yang pas aja, terus duit itu datang pada waktunya, lebih kayak gitu sih. Mantap. Tapi saat nggak ada duit juga harus tabah menjalani. Benar. Ini Karena artinya maksudnya- tambahan. Selalu, itu kan selalu ya, maksudnya kalau kita ngejar yang passion tuh kan selalu ada konsekuensinya. Benar. Harus lebih tahan lapar aja kalau ngejar passion. Iya, ya itu tadi, biar Tante asal selamat. Iya, ini. Ini biar Tante ini asal bisa didapatkan di mana ini atau Bisa via DM ke Tante Punya Cerita Instagram buat beli. Oh, dan nanti dong pas kopdar. Katanya Pas mereka kopdar, ini punya acara juga nanti 22 Januari. 22 Januari. Ini dalam rangka apa? Launch. Kumpulin tante-tante. Kumpulin tante-tante katanya. Tablik akbar tante. Kan dua-dua. Ya, dua-dua. Majelis Satu, tante. Majelis ya, tante. kan majelis Iya, iya. tante. Ini beneran Tablik tante-tante. akbar. Ya. Tante kita tadi follow dong Tante Punya Cerita. Ini khusus iya. tante-tante katanya di follow. Tapi kita nggak follow balik kalau Nah, iya, ngomong, makanya nggak kita follow balik kalau ngomong. Cuma Iya. tante-tante aja. Kita Kegiatannya pengen ngapain tahu. aja tuh nanti? Kegiatannya banyak banget. Jadi tuh seharian hore-hore gitu sih tante-tante ini. Jadi Apa mulai tuh ada diskonya juga? Ada dong Iya, diskonya. Oke. Gue Kita bayangin hore-horenya di situ. iya. Pasti ribet. kita membukanya dengan berpacu dalam mellow deh. Itu nanti geng om sama geng tante dilawan gitu. Diadu. Lanjutin lirik kayak zaman dulu itu. Oke. Habis gitu kita ada makan siang bareng, ada pop up lunch gitu dari Aliansi Wajan Wesi. Terus udah gitu kita ada ada touch and feel sesh. Touch and feel Sex sesh ini seru toy. banget. Oh. Jadi ada galeri sex toys yang bisa diliatin, Bisa dipegang-pegang. dipegang. Hey. Nggak boleh dicoba ya, nggak boleh dicoba. Tapi dicobanya Ada yang hilang gitu. Tiba-tiba tengah-tengah ada yang hilang ternyata ada yang hilang. Ini antri. Bukan gitu. Basah ya ini. Bukan hilang, kok basah ya? ada yang netes-netes ya kayak Gini. Lengket
dikit. Kayak bukan punyaku. Rasanya nggak Bapak. Oh gitu ya, tanggal 22 Januari. Itu Om nggak boleh datang ya? Boleh, Om boleh datang. Di Kopi Kompleks. Kopi Kompleks di Jaya Barat. Oh, dekat SMA Komplek dong. Oh, bukan dong. Bukan. Yang di Ngagel Jaya Barat. Ngagel Jaya. Oh, Ngagel Jaya. Dekat area pasar Pucang ya? Daerah situ ya? Iya, Ngagel Jaya lah, Ngagel Jaya. Sebelum ke Pasar Pucang. Kalau follow Tante Punya Cerita nanti detailnya pokoknya bisa di di situ lah, situ. follow. Itu berbayar. Itu berbayar, tapi akan dapat tapi udah dapat macam-macam. semuanya. Termasuk kaos ini, enggak? High tea. Dapat dapat. ada special merchandise juga. Ada special merchandise Termasuk sex toy. Sex toy. Termasuk. Oh, dan bisa pulang bawa sex toy karena kita giveaway Ada sex toy door juga. prize-nya Wow. juga sama Wow. juga. Wow. Ada suara-suara juga, ada Ya, musik ada dan juga poetry musik juga. sama puisi. Dari Jakarta, musik. jadi ada suara-suara gitu bakal datang. Tujuannya apa sih supaya lebih mengenal aja Kopdar karena kan temanya Kopdar. atau mau Mau bikin menyampaikan partai sebenarnya sih. Wah, iya. Saya bikin partai. Tante NKRI. Nggak mau kalah pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Oke. Soal nikah muda ternyata dari tadi kita ngobrol cinta bukan segalanya, bener? Dan nah betul. Karena kita kadang-kadang ya Ada bener. expiration date buat cinta. Ada expiration date. Expired, cinta bisa expired dan gue yakin sih kita pasti punya cara buat numbuhin cinta itu lagi. Makanya kalau kita kasih saran belum tentu bisa numbuh lagi, berhasil, tapi numbuh lagi. kita Bener. bisa kemudian berdirinya tuh komitmen akhirnya Iya, gitu. iya. Masih tetap mau bareng karena apa? Mungkin Jadi nggak partner yang asik kok, Iya, mungkin nggak melulu cinta gitu. Iya, Tapi bisa jadi yang lain gitu. Entah itu anak-anak, entah itu mungkin saling bergantung secara finansial mungkin. Kan banyak tuh. Dan selalu ada opsi ketiga, yaitu Apa? Apakah itu? menikah kan opsional ya. Iya. Nah, jadi nggak harus nikah juga kan? Harus nikah. Yes. Nikah juga adalah sebuah pilihan Sebuah ternyata. pilihan. Oke. Tante punya cerita. Tante punya cerita, Silakan di follow follow Instagramnya. Instagramnya. Oke. Kalau mau datang acaranya yang merasa tante-tante juga Atau boleh. om juga boleh. Ya, atau bakal tante. Masih ada Bakal kesempatan. tante. Bakal jadi tante. Tayang kayaknya sebelum acara mulai. Ya. alhamdulillah. Pokoknya hari Sabtu tanggal 23. Oh, 23 ya? 22. Sorry, 22 Sabtu 22 22 Januari. Jam Jam berapa? siang. Jam Namanya sahur juga ya, siang ya? tante-tante. Kalau Oh, sore kalau kan malam nggak ngantuk. bisa. Ya kan? Sekarang jam 8 udah ngantuk ya tante. Jadi mainnya sore. Itu mainnya sore sekarang ya. Instagramnya Tante Punya Cerita. Cerita. Kalau mau beli kaosnya juga ada nanti Bisa, DM bisa aja. ada Tinggal special DM. merchandise. Oke, tante. Bye-bye. Sampai ketemu. Nah, Sampai ketemu. dadanya Tante-Tante dong Gimana? gimana? Gimana ya? Gimana? Kamu lebih tahu saya sih. membayangkan Tante lebih udah tahu pakai sih. kacamata tuh yang begini. Ya. Gitu ya. Bangga banget ya. Oke, bye-bye. Yuk. Oh iya, jangan lupa kalau mau terus ikuti keseruan di podcast Suara Surabaya, lo tinggal like, tinggal komen, dan subscribe pastinya ya. Yuk.